Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 637. Bahkan jika Anda mati kelaparan, jangan bergabung dengan generasi tikus. Kekhawatiran Lee Qiansuo bukan tidak masuk akal. Jika dokter misterius itu tidak bisa bekerja sama dengan mereka, dia pasti akan bekerja sama dengan Chu Yunxi selanjutnya. Terminal seluler pinsu.com. Anda harus tahu bahwa sekolah kedokteran yang mendalam memiliki latar belakang yang mendalam dan banyak murid. Jika Anda menggunakan kekuatan seluruh sekolah, Lin Yu sendiri mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka. Meskipun keluarga Chu bukan konsorsium besar, kelompok Chu Yunxi dari Yunxi telah jatuh dalam beberapa tahun terakhir. Itu juga maju dengan pesat dan berkembang dengan penuh semangat, dengan restu dari atribut keluarga besar keluarga Chu di belakangnya, dan kekuatannya kuat, dan banyak orang telah mempercayainya. Dalam beberapa tahun, grup Yunxi akan melampaui grup Wanxi yang melemah. Sebaliknya, grup tersebut akan menjadi grup komersial terbesar kedua di Beijing, dan bahkan mungkin untuk mengejar grup Li tepat waktu. Oleh karena itu, setelah Sekte Suanyi dan Chu Yunxi bekerja sama, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Lin Yu dan kelompok Li, dan saat ini Sekte Suanyi juga telah menguasai resep anti penuaan yang hebat dari 3 Suan Jingyi. Sebagian, mungkin tidak butuh waktu lama sebelum mereka dapat meneliti obat-obatan yang tersisa, dan kemudian mereka dapat melawan kelompok Li. Dan jika di masa depan, jika keluarga Chu dapat meneliti sesuatu yang praktis dengan bantuan dokter misterius tersebut, maka status mereka dalam proyek bioteknologi ini akan menjadi semakin penting. Sulit untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan menggerogoti bagiannya sedikit demi sedikit, dan sepenuhnya mengendalikan proyek bioteknologi ini di tangan mereka. Ketika saatnya tiba, itu berarti Li Qianjue dan Lin Yu telah menghabiskan banyak waktu melakukan yang terbaik untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Li Qianjue adalah seorang pengusaha. Tentu, dia harus memikirkan baik-baik pro dan kontra ini. Jadi setelah dia berbicara dengan Lin Yu tentang situasinya, dia berdiskusi dengan Lin Yu, Jiarong, atau kami akan membiarkan mereka bekerja sama dengan kami. Nah, Anda hanya menunjukkan toleransi dan toleransi. Pada hari kerja, saya membiarkan orang lain terhubung dengan mereka, dan jika kita berdiskusi dengan mereka, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu memalukan. Li Qianjue, yang selalu memiliki gaya rapi, tidak bisa tidak memohon. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Lin Yu, dan dia harus mengkhawatirkan perasaan Lin Yu. Bai Rentu di samping mengatupkan giginya tiba-tiba ketika dia mendengar ini, matanya dingin, tinjunya bentrok, dan dia mendengarnya. Li Qianhui tahu bahwa dokter misterius itu bersalah dan sedih. Namun, demi keuntungan dan pengembangan jangka panjang di masa depan, saya masih berharap dapat bekerja sama dengan Suan Yimen. Tetapi dia memiliki keluhan yang mendalam dengan para dokter misterius, belum lagi bahwa mereka tidak harmonis satu sama lain, dan mereka pasti tidak cocok, jadi dia sedikit gugup di dalam hatinya, karena takut Lin Yu akan menyetujuinya. Saudaraku Li, kamu adalah seorang pengusaha. Tidaklah berlebihan untuk mengutamakan keuntungan tanpa merugikan alam dan nalar, karena masih ada puluhan ribu mulut di bawahmu yang makan bersamamu. Katamu begitu, aku tidak menyalahkanmu. Lin Yu melirik Li Qiansuo dengan tajam, wajahnya mempesona, dan dia berkata dengan bangga, tapi aku, He Jiarong, adalah seorang dokter. Saya menjunjung tinggi kepercayaan leluhur saya dengan kebaikan dan kasih sayang untuk membantu dunia dan menyelamatkan orang lain. Saya akan menjadi orang benar dan benar dulu. Jika saya hari ini saya berjanji kepada Anda bahwa Anda satu kelas dengan kelompok tikus ini, lalu wajah apa yang dimiliki He Jiarong bagi saya untuk memanggil dokter pengobatan Tiongkok ini, menyebutkan jarum perak ini. Terlebih lagi tatap muka nenek moyang saya dan nenek moyang dunia pengobatan Tiongkok.
Li Qianjue sangat malu ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia pahit dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saudara Li, maafkan saya karena tidak setuju dengan Anda kali ini. Saya, He Jiarong, bahkan jika saya mati kelaparan, saya tidak dapat bersama orang-orang seperti itu. Jika Anda ingin bekerja sama dengan mereka, maka saya hanya dapat menarik saham yang Anda berikan kepada saya. Nomor asli akan dikembalikan, dan tidak ada sen yang akan diambil. Pikirkan sendiri. Suara Lin Yu jatuh. Dengan menjabat tangannya, dia berbalik dan melangkah keluar. Ratusan mata Tuanyan berbinar, dan ada perasaan kagum pada Lin Yu lagi di dalam hatinya. Apa tulang gaya? Ini tulang gaya. Di dunia ini, dia memiliki mata 100 orang yang membantai hukum, dan di dalam hatinya dia benar-benar mampu membayar seorang pria, sangat sedikit. Sebelumnya, hanya dewa perang siang nantian, tetapi hari ini, ada lagi, He Jiarong. Dalam kehidupan ini, dia bisa mengikuti orang seperti itu, bahkan jika hatinya hancur, dia tidak menyesal. Senyuman aneh muncul di wajahnya, yang tidak pernah tersenyum. Mengikuti Lin Yu melangkah keluar. Hei, Jiarong, Jiarong. Li Qianjue buru-buru berteriak beberapa kali dan mengejarnya. Tetapi Lin Yu dan ratusan orang membantai terlalu cepat. Ketika dia diusir, mereka sudah turun dari lift. Tuan Ho, terima kasih. Setelah meninggalkan gedung kantor, Bai Rentu tiba-tiba berterima kasih pada Lin Yu dengan suara rendah. Hah, terima kasih untuk apa? Lin Yu tersenyum karena terkejut. Jejak kemarahan yang telah dibantai oleh 100 orang segera menghilang. Tidak ada. Terima kasih saja. Bai Rentu berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Jika Lin Yuzhen bekerja sama dengan dokter misterius itu, dia masih akan mengikuti Lin Yu, tetapi dia akan merasa responsif di dalam hatinya. Sekarang Lin Yu mengucapkan kata-kata ini, dia lega, dan dia juga tahu dari segi karakter, Tuan He benar-benar tidak punya pilihan. Kakak Bai, tidak apa-apa sekarang, kamu bisa kembali ke rumah sakit. Aku akan pulang untuk melihat orang tuaku. Dia tampaknya sedikit marah. Lin Yu membantai 100 orang kembali ke rumah sakit untuk menemani Yiner, tetapi dia pulang dengan taksi. Wow, aku sangat marah. Siapa orang-orang ini? Apakah ini bandit? Begitu Lin Yu memasuki rumah, dia mendengar teriakan lemah mertua Lao itu. Meskipun para gangster itu mendapat hukuman yang pantas, Jiarong juga menghabiskan 8 juta. Jiang Jingren menjadi lebih marah ketika dia memikirkannya. Dia kehilangan begitu banyak uang, dan dia berusia 50-an dan 60-an dan tumbuh seperti ini. Saya belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya, terutama dalam proses merobek barusan, ketika gangster kecil merobek beberapa helai rambut di kepalanya lagi. Itu hanya mencabut daging di hatinya, dia secara alami marah. Sulit untuk naik level. Oke, bukankah Jiarong sudah mengajari orang-orang itu? Li Suqin bergegas membujuk Jiang Jingren. Dengan semangkuk sup ayam di tangannya, ayo, makan sesuatu. Ya, mari kita makan dulu, itu sangat menyakitkan bagi kita orang, sekarang kita semakin tua, kita harus memikirkan semuanya. Qin Xiulan juga mengikuti untuk membujuk. Oh, saya tidak bisa makan, saya tidak punya nafsu makan. Jiang Jingren berkata dengan lemah sambil berbaring di sofa, dan Jiang Yan dan Ye Qingmei duduk di sampingnya, keduanya menghiburnya. Paman He, kakek tidak nyaman, kamu bisa membantunya melihatnya. Pada saat ini Jia melihat Lin Yu kembali, dan berlari dengan cepat, meraih tangannya untuk membiarkan dia pergi menemui Jiang Jingren. Oke, ayah, masalah besar. Lin Yu tersenyum tak berdaya pada Jiang Jingren. Aku akan memberimu 2 jarum sebentar lagi. Tidak, Jiarong, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tidak nyaman. Sudah jelas kita adalah korban, jadi mengapa kita menghabiskan begitu banyak uang pada akhirnya? Oh, tidak. Itu marah padaku, marah padaku.
Jiang Jingren berkata dengan lemah, memegangi dadanya. Wajahnya sangat jelek, memikirkan uang, dia tidak bisa menahan darah menetes. Jiarong, kamu bisa membantu ayah melihatnya. Jiang Yan dan Ye Qingmei ketakutan ketika mereka melihat ini, dan buru-buru memanggil Lin Yu. Bum bum bum. Saat Lin Yu hendak berbicara, ada ketukan di pintu. Lin Yu berbalik dan membuka pintu. Zhou Chen lah yang ada di sini. Dia sangat gembira dan terkejut. Oh, Tuan Zhou, mengapa Anda? Kenapa orang sibuk ini punya waktu untuk datang kepadaku? Angkat saja aku, kan? Zhou Chen menunjuk Lin Yu dan tersenyum. Saya tidak sibuk karena bos kedua Anda adalah penjaga toko sepanjang hari. Zhou Chen sudah lama tidak berada di Beijing. Sebagai perusahaan asing, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di sini, Anda harus berusaha lebih keras. Namun, berkat Lin Yu, dia tidak akan bisa terus bekerja di ibu kota jika bukan karena pengaruh Lin Yu. Itulah mengapa dia harus berinvestasi di Lin Yu sejak awal. Oke, jangan bilang siapa-siapa, masuk. Lin Yu tersenyum. Paman, Bibi Li, Bibi Qin, aku sudah berhari-hari tidak datang menemuimu. Jangan kaget, perusahaan ini terlalu sibuk. Zhou Chen tersenyum dan menyapa semua orang di ruangan itu. Oh, Xiao Chen, ini dia. Jiang Jingren berkata dengan lemah. Paman, aku membawakanmu foto Dong Qichang, puncak terpencil percikan hijau, aku ingin kau. Oh, ada apa denganmu sepanjang waktu? Apa kau baik-baik saja? Zhou Chen hendak mengambil gulungan di tangannya dari brokat. Dia memperhatikan wajah pucat Jiang Jingren dan dengan cepat bertanya dengan prihatin. Apa? Jiang Jingren, yang semula berbaring di sofa seperti orang cacat, menyala saat ini, tiba-tiba duduk, energi, dan bertanya dengan penuh semangat, Huating School Dong Qichang's Remote Pix Flashing Green. Ya, yang asli. Zhou Chen mengangguk dengan cepat. Oh, cepat, cepat, keluarkan dan biarkan aku melihat. Jiang Jingren melompat dengan membawa ikan mas, dia memiliki keterampilan dan atlet profesional, dan dia masih setengah sakit, menggosok tangannya, dengan bersemangat memanggil Zhou Chen ke meja makan di sampingnya, dan kemudian berlari ke bawah untuk menemukannya sendiri. Kacamata untuk membaca. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka menjadi padat, dan mereka sedikit terkejut, ini sepertinya hampir sekarat, dan sekejap mata menjadi hidup dan menendang. Orang tua yang mati. Li Suqin memarahi dengan getir. Saya pikir Jiang Jingren baru saja berpura-pura. Ye Qingmei tidak bisa menahan senyum, dan Jiang Yan tidak bisa menahan senyum sedikit. Paman, lihat dulu, Jiarong dan aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Setelah Zhou Chen membuka lukisan untuk Jiang Jingren, dia memanggil Lin Yu ke kamar tidur. Lin Yu melihat wajah Zhou Chen dengan serius, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Mengernyitkan alisnya, dia bertanya dengan bingung, ada apa, ada apa? Jiarong, kamu harus membantuku kali ini. Lagi pula, kamu juga bosnya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, rumah lelang kita tidak akan bisa melakukannya lagi. Zhou Chen berkata dengan pahit. Ada apa? Katakan langsung saja. Lin Yu belum pernah melihat ekspresi Zhou Chen yang begitu malu, dan tahu bahwa sesuatu yang sulit pasti telah terjadi. Katamu, di baris barang antik, kaligrafi dan lukisan, apakah ada dua produk asli yang persis sama? Zhou Chen mengungkapkan sedikit kepahitan dalam ekspresinya, dan dengan ragu-ragu bertanya, itu persis sama, dan semuanya benar. Kamu menggodaku, bagaimana bisa ada produk asli yang sama persis? Lin Yu tersenyum tanpa daya, dari zaman kuno hingga sekarang, semua orang, baik kaligrafi atau lukisan terkenal, atau pematung giok, memperhatikan suasana hati saat membuat, tidak peduli seberapa hati-hati mereka, tidak peduli bagaimana mereka ingin mereproduksi aslinya, akan ada dengan cara yang sama, versi salinan dari generasi selanjutnya, tidak peduli seberapa hati-hati salinannya,
masih ada perbedaan yang tidak kentara. Kecuali jika disalin dengan teknologi saat ini, itu bisa persis sama, tetapi secara sekilas, itu bisa dilihat sebagai palsu. Kamu belum pernah bertemu. Zhou Chen meringkuk bibirnya dan berkata dengan getir, tapi aku bertemu. Buku ini berasal dari pinsu.com. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.